Di zona peristirahatan, kalajengking harimau Douluo Zhangpeng, yang duduk di belakang sekte Roh Kudus, berdiri dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia mengucapkan sesuatu kepada mereka yang berada di zona tunggu. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Di ruang tunggu, Tang Ya, yang berdiri di depan, menoleh untuk melihat Tiger Scorpion Douluo. Lalu, dia mengangguk ke arahnya. Huo Yuhao mengamati mereka berdua. Pandangannya juga tertuju pada wanita yang dikenalnya di sebelahnya. Apakah dia saudara perempuanku? Tidak peduli apa, dia harus mencari tahu kebenarannya setelah turnamen ini berakhir. Bei Bei berdiri di arena. Dia terus menyerap kekuatan jiwa dari botol susu. Dia sama sekali tidak terganggu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Di sisi sekte Roh Kudus, di bawah isyarat Tang Ya, anggota tim lainnya melompat ke arena. Orang ini sangat tinggi, setidaknya 2 meter, tetapi pada saat yang sama, dia sangat kurus. Dia tampak seperti ranting. Jubah hitam panjangnya tergantung di tubuhnya seperti karung tua. Gerakannya ternyata sangat kaku, dan dia juga tidak terlalu cepat. Dia berjalan perlahan dan kaku menuju tengah arena, seolah lututnya tidak bisa ditekuk. Sebutkan namamu. Sekte Tang, Bei Bei, sekte Roh Kudus, Wang Xiaolei. Suara Wang Xiaolei serak dan dingin. Tampaknya sedikit bergema di udara. Itu sangat berbeda dari orang normal. Ketika dia melihat Wang Xiaolei berjalan ke arena, perubahan terjadi di mata Huo Yuhao. Bibirnya bergerak saat dia mengatakan sesuatu kepada Bei Bei di arena. Saat itulah Bei Bei membuka matanya lagi. Dia menyimpan botol susunya. Bisakah kedua peserta mundur dan bersiap untuk memulai pertandingan? Bei Bei perlahan berjalan ke ujung arena. Wang Xiaolei dari sekte Roh Kudus melakukan hal yang sama saat dia berjalan dengan kaku. Gerakannya yang kaku dan lambat membuatnya tampak keriput. Kerumunan menjadi tenang. Satu pertandingan tidak berarti segalanya. Sementara banyak orang berpikir bahwa kekuatan Bei Bei menyaingi Wang Qr, dia lebih jarang muncul dibandingkan dia. Banyak yang ingin melihat apakah dia berhasil sejauh ini karena keberuntungan atau keterampilan. Sebelum babak ini dimulai, tidak banyak orang yang mengira bahwa sekte Tang memiliki peluang. Lagi pula, di antara orang-orang biasa dan penguasa jiwa normal, penguasa jiwa jahat adalah orang yang misterius, kuat, dan haus darah. Tidak ada yang menyangka bahwa master jiwa biasa bisa mengalahkan master jiwa jahat dalam kondisi yang sama. Namun, pola pikir mereka kini mulai berubah. Bei Bei mampu membuktikan melalui tindakannya bahwa para penguasa jiwa jahat ini tidak terkalahkan. Meskipun menakutkan, mereka masih bisa dibunuh oleh master jiwa biasa dengan level yang sama. Tentu saja, semua orang dapat melihat bahwa Jili dari sekte Roh Kudus ceroboh. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat, dia telah dibunuh. Terbukti, dia sempat meremehkan lawannya. Sekarang sekte Tang telah membunuh salah satu lawan mereka mendapatkan keuntungan baik di babak penyisihan individu maupun babak grup. Namun, hal ini bukanlah keuntungan mutlak. Putaran kedua sama pentingnya. Hambatan jiwa pelindung mulai meningkat. Douluo Umbriakable berdiri di tengah arena saat dia melihat ke arah Bei Bei, yang telah berjalan ke tepi arena dan memasang senyuman tipis dan anggun di wajahnya. Tentu saja, semua orang dapat melihat bahwa Jili dari sekte Roh Kudus ceroboh. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat, dia telah dibunuh. Terbukti, dia sempat meremehkan lawannya. Sekarang sekte Tang telah membunuh salah satu lawan mereka mendapatkan keuntungan baik di babak penyisihan individu maupun babak grup. Namun, hal ini bukanlah keuntungan mutlak. Putaran kedua sama pentingnya, hambatan jiwa pelindung mulai meningkat. Douluo Umbriakable berdiri di tengah arena saat dia melihat ke arah Bei Bei, yang telah berjalan ke tepi arena dan memasang senyuman tipis dan anggun di wajahnya. Sebagai wasit, di matanya sekte Roh Kudus bukan satu-satunya sekte misterius lagi. Meskipun dia telah menjadi wasit dalam banyak ronde dengan sekte Tang, kini mereka juga tampak terselubung dalam tabir misteri lain. Sekte Tang mampu menyembunyikan kemampuan mereka dengan sangat baik. Di babak sebelumnya, menghadapi master jiwa yang kuat dari sekte tubuh, mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Baru sekarang Bei Bei melepaskan keterampilan jiwa kelimanya yang kuat, meskipun Heng San adalah seorang insinyur jiwa kelas 9,
dan jiwa bela dirinya tidak dapat dibandingkan dengan seorang judul Douluo yang asli. Dia jauh lebih tanggap daripada orang normal berkat kultivasinya. Dia tidak hanya bisa merasakan kesempurnaan yang Long Aotian deteksi, tapi dia juga bisa merasakan esensinya juga. Mengapa 4 serangan telapak tangan BIBI mampu menghasilkan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Terlebih lagi, itu datang dari dalam keluar. Ini bukan hanya kekuatannya saja, kekuatan Jili mungkin terlibat dalam beberapa hal juga. Dengan kata lain, serangannya mampu mempengaruhi kekuatan jiwa internal Jili dan menyebabkannya meledak. Langkah ini bukanlah keterampilan jiwa biasa. Seorang master jiwa yang benar-benar kuat sebenarnya memiliki taktik yang sangat kuat. Mulai. Meskipun pikiran muncul di benaknya tanpa henti, hal itu tidak memengaruhi cara Zheng Zhan memimpin pertarungan ini. Saat tangan kanannya turun, BIBI yang beberapa saat lalu terlihat santai, hangat, dan bahagia, tiba-tiba bergerak maju dengan cepat. Tuduhannya kali ini bahkan lebih tiada henti. Meskipun itu lebih lemah dari kekuatan ledakan mengerikan Wang Qr, dia mampu melintasi arena dalam waktu singkat. Satu-satunya alasan dia menyerang dengan begitu ganas adalah karena Huo Yuhao telah mengatakan satu kalimat kepada BIBI. Lawan Anda berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Paksa dia melakukan pertarungan jarak dekat. Dampak deteksi spiritual tidak ada bandingannya pada saat ini. Di sisi lain, Wang Xiaolei berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia kemudian mengangkat lengan kanannya yang ramping, dan cincin jiwa mulai muncul dari bawah kakinya. Dia memang murid dari sekte master jiwa jahat yang kuat. Dia juga memiliki 6 cincin jiwa, yang merupakan kombinasi sempurna. Mereka perlahan bangkit bersama, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Pada saat ini, cakar putih bertulang terulur dari lengan kanannya, menunjuk ke arah BIBI. Cincin jiwa pertama Wang Xiaolei mulai bersinar, pemandangan aneh muncul sekali lagi. Sekelompok cakar putih bertulang tiba-tiba muncul dari tanah logam arena, mencoba meraih kaki BIBI. 2 dari mereka menemukan pembelian dan memegangnya rat-rat. Meski saat itu siang hari, langit sudah mendung. Ditambah dengan tumpukan tulang cakar yang muncul di tanah, semua orang kaget. Suara rendah bergemuruh dari jubah Wang Xiaolei. 5 tulang palans berputar pada cakarnya yang terentang. Cincin jiwa kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam mulai bersinar dengan cara yang misterius. Cincin jiwanya menyala secara berurutan. Cahaya dari cincin jiwanya bersinar seperti ombak yang bergolak di laut. Tidak ada yang tahu keterampilan jiwa apa yang digunakan Wang Xiaolei. Dengan kakinya yang terjebak, serangan BIBI terhenti secara alami. Karena dia menyerang terlalu ganas, tubuhnya langsung jatuh ke depan. BIBI mendorong dirinya dari tanah di depannya dan berdiri tegak sekali lagi. Pada saat yang sama, aliran listrik besar muncul dari kakinya. Ini adalah skill jiwa keduanya, Vigorous Thunderbolt. Kontrol BIBI atas keterampilan jiwa keduanya sungguh menakjubkan. Di ronde sebelumnya, dengan menekan Vigorous Thunderbolt di antara telapak tangannya menjadi hutan listrik yang lebat, dia mampu menghentikan lidah Jili. Pada saat ini, petir kuat terkonsentrasi pada kakinya. Seketika, dengan bunyi kresek dan desisan, cakar yang mencengkeram kakinya berubah menjadi debu. Kita harus tahu bahwa petir itu sendiri adalah penggumpalan ki alami langit dan bumi, dan karenanya mampu menekan kekuatan semua makhluk jahat. Sebelumnya, keterampilan jiwa kelima yang digunakan BIBI disebut pengangkatan iblis Kaisar Naga oleh Penatua MU karena ki alam yang menggelegar dan kekuatan cahaya mampu membentuk kekuatan luar biasa yang dapat menghentikan segala sesuatu yang bersifat iblis. Oleh karena itu, ia mampu menekan semua jenis penguasa jiwa jahat. Inilah sebabnya guru kekaisaran yang misterius begitu gelisah ketika melihatnya. Namun, penundaan singkatnya memungkinkan lawannya menyelesaikan keterampilan jiwanya. Wang Xiaolei maju ke depan menuju BIBI, dan bola cahaya misterius berwarna biru es menyinari tulang cakarnya. Seketika, lingkaran cahaya putih pucat muncul di bawah kaki BIBI. BIBI merasakan energi dingin yang kuat dan mengerikan menyerangnya. Kemudian, segala sesuatu di sekitarnya menjadi putih. Keterampilan jiwa kedua, Evil Frost. Kekuatan pembekuan Wang Xiaolei berbeda dari Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Serangannya bukanlah tipe es murni. Sebaliknya, itu dimurnikan dari kekuatan jahat roh pembalas dendam. Sensasi beku datang dari kejahatan yang kental dan keinginan untuk membalas dendam. Keterampilan jiwanya mengharuskan dia untuk terus mengisi kembali persediaan roh pembalas untuk digunakan.
Setiap roh pembalas datang dari kehidupan. Seperti banyak master jiwa jahat, kemampuannya berasal dari pembunuhan, pikiran Wang Xiaolei jernih. Dia ingin menggunakan keterampilan jiwa ini untuk mencemari Bei. Selama dia mampu merusak jiwa bela diri Bei dan mencegahnya menggunakan kekuatan cahayanya, dia akan mendapat keuntungan. Saat dia menggunakan Evil Frost, Wang Xiaolei maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Saat tangan kanannya terangkat, desahan kolektif terdengar dari kerumunan. Lengan bajunya meluncur ke bawah sampai ke bahunya untuk memperlihatkan lengan kanannya, yang hanyalah tulang putih. Mungkinkah ini berarti Wang Xiaolei, di balik jubah hitamnya, hanyalah kerangka? Sifat master jiwa jahat yang menakutkan dan misterius membuat rambut semua orang berdiri, dan darah mereka menjadi dingin. Cahaya hitam keunguan mulai berkumpul di sekitar tangan kanan Wang Xiaolei yang terangkat. Evil Frost miliknya tidak hanya mampu mencemari lawannya, tapi juga memungkinkan roh pembalasannya melahap lawannya dengan gila-gilaan. Bahkan mengubah lawannya menjadi lawan lain. Pada saat yang sama, ia memiliki efek melumpuhkan yang kuat. Adapun berapa lama dia bisa melumpuhkan lawannya, itu tergantung kekuatan lawannya. Pada saat ini, cincin jiwa kelima di tubuhnya mulai bersinar. Dia telah belajar dari kesalahan jili yang ceroboh dan meremehkan lawannya. Kali ini, Wang Xiaolei memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya hitam keunguan di tangan kanannya menjadi sangat mencolok. Ratapan roh pembalas dendam terdengar di mana-mana. Bahkan wajah Umbriakable Douluo menjadi gelap. Tentu saja, dia tidak takut dengan serangan Wang Xiaolei. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sifat serangan Wang Xiaolei yang sangat terkonsentrasi diambil dari ratusan nyawa. Orang ini adalah Algojo sejati, meskipun Zheng Zhan berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran, dia tidak menyukai penguasa jiwa jahat. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa jika Bei dari sekte Tang ini membunuh orang ini, dia pasti tidak akan ikut campur. Jeritan terdengar. Lengan kanan Wang Xiaolei tiba-tiba turun. Seketika, cambuk panjang berwarna hitam keunguan terayun dari tangan kanannya. Cambuk itu melesat lurus ke arah Bei. Yang tidak bisa bergerak karena Evil Frost miliknya. Ini adalah keterampilan jiwa kelima yang kuat, Death Whip. Begitu seseorang terkena cambuk kematian, dia akan dimakan habis oleh aura kematian. Di saat yang sama, dia akan diserang dengan ganas oleh roh pembalas dendam di cambuk kematian sampai dia menjadi roh pembalas juga. Cambuk kematian ditempa dari roh pembalas dendam. Cambuk kematian Wang Xiaolei sudah memiliki lebih dari 200 roh pembalas di dalamnya. Karena terbentuk dari begitu banyak roh pembalas dendam, kekuatan keterampilan jiwa kelima ini dapat dengan mudah mengalahkan banyak petapa jiwa 7 cincin. Kita harus tahu bahwa tidak mudah membuat roh pembalas dendam. Ini bukan sekadar masalah membunuh seseorang. Hanya mereka yang memiliki kebencian yang kuat di dalam hatinya pada saat kematian, atau mereka yang telah ketakutan sebelum kematiannya, yang dapat diubah menjadi roh pembalas yang kuat. Karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh Wang Xiaolei untuk mencapai kekuatannya saat ini. Zheng Zhan menyadari bahwa dia tidak cukup mengenal master jiwa jahat. Jumlah orang yang dibunuh Wang Xiaolei seharusnya sudah mencapai ribuan saat ini. Cambuk hitam keunguan itu melayang di udara, dan orang bisa mendengar ratapan memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya. Suara ini sendiri menyebar jauh dari arena turnamen. Beberapa penonton yang berada di dekat arena merasakan rasa pusing yang luar biasa, seolah jiwa mereka hendak meninggalkan raganya. Setelah turnamen ini, banyak dari mereka yang terserang penyakit parah. Bei berdiri di sana tanpa bergerak. Seolah-olah dia telah tercemar oleh Evil Frost. Menghadapi cambuk kematian sekarang, nampaknya tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat cambuk mengerikan itu hendak mendarat di atasnya, cahaya keemasan yang tiba-tiba bersinar dari pusat tubuh Bei ke arah luar. Lapisan biru es yang jahat di sekujur tubuhnya terhempas. Telapak tangan emas bening terulur dan meraih cambuk. Ratapan terdengar dari cambuk panjang. Seseorang dapat dengan jelas melihat sejumlah besar kabut merembes keluar dari area sekitar tangan Bei. Di dalam kabut, banyak wajah manusia yang bengkok dan menghilang di udara, serta aliran gas hitam yang melayang di sekitarnya. Wang Xiaolei marah saat dia meraung. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat cambuk kematiannya, sampai pada titik di mana dia sendiri tidak lagi menjadi manusia seutuhnya.
Pada saat ini, kemampuan BI-BI yang ringan, kilat, dan menghancurkan iblis sedang menghancurkan cambuknya. Bahkan jika hanya sedikit yang rusak, itu bukanlah sesuatu yang akan dilepaskan oleh Wang Xiaolei. Namun, Wang Xiaolei tetap tenang. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak berpikir untuk menarik cambuk mautnya. Sebaliknya, dia menjentikan pergelangan tangannya ke atas, menyebabkan cambuk kematian melingkari leher BI-BI seperti ular. Pada saat ini, Wang Xiaolei sangat berhati-hati. Karena dia dapat dengan jelas melihat cincin jiwa kelima BI-BI berkedip di sekujur tubuhnya. Ini berarti dia sedang mempersiapkan pecahnya iblis Kaisar Naga. Namun, Wang Xiaolei juga punya trik. Cincin jiwa keenamnya mulai bersinar, dan bola cahaya hitam keunguan menyelimuti tubuhnya. Pada saat ini, jubahnya akhirnya terbuka. Seperti dugaan banyak orang, tanpa jubahnya, Wang Xiaolei tidak lebih dari kerangka putih. Dua api merah tua muncul di rongga matanya. Seseorang dapat melihat pola hitam keunguan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tulangnya. Saat ini, dia mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke tangan kanannya. Bola cahaya hitam keunguan dikirim dari tangan kirinya ke Deathwit, yang dia pegang di tangan kanannya. Roh-roh pembalas dendam tampak tenang dengan ini, dan aura kematian yang mengerikan melonjak ke arah BI-BI seperti gelombang pasang. Ekspresi wajah BI-BI berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kematian yang mengalir ke arahnya akan membuat cambuk kematian melepaskan diri dari genggamannya. Dia mundur selangkah dan melepaskannya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mendaratkan 4 serangan telapak tangan pada aura kematian hitam keunguan yang melonjak ke arahnya. Guntur menggelegar di sekelilingnya. Kilatan petir emas selebar 1 meter meledak di udara. Setiap ledakan petir akan menghancurkan sebagian besar aura hitam keunguan. Namun, benda itu terus menghantamnya. Beberapa di antaranya mendarat di tanah. Seketika, logam di tanah larut tanpa suara. Terlebih lagi, aura hitam keunguan tidak hanya akan memakan logam di tanah, tapi juga membuat lubang pada batu di bawahnya setelah selesai dengan logam tersebut. Banyak lubang kecil yang kedalamannya tidak terlihat mulai bermunculan. Sifatnya yang padat membuat semua orang tidak nyaman. Death Withering, keterampilan jiwa ke-6 Wang Xiaolei. Ini juga yang paling kuat. Namun, sebelum pecahnya iblis Kaisar Naga, baik Death Withering maupun Death Whip tidak mempunyai peluang, dan keduanya dihancurkan oleh kemampuan penghancur iblis yang kuat. Setelah pecahnya iblis Kaisar Naga yang terakhir dilepaskan, sebuah ledakan meledak di udara. Sepertiga dari Death Whip telah hancur total, dan sisa Death Withering telah dilenyapkan sepenuhnya. Di podium utama, pengajar kekaisaran yang misterius berkata, jika orang ini tidak mati, dia akan menjadi MUN yang lain dalam beberapa dekade. Su Tianran tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke arena. Telapak tangan BI-BI yang kuat bahkan bisa memaksa penguasa jiwa jahat mundur dengan setiap serangan. Mereka memang sangat kuat. Penonton yang menyaksikan pertandingan itu menyemangati BI-BI tanpa henti. Di mata mereka, kerangka Wang Xiaolei terlalu mengerikan. Mereka ingin BI-BI membunuhnya dengan cepat, sama seperti yang dia lakukan pada Jili. Energi dari bentrokan mereka bergema di udara. Api yang menari-nari di rongga mata Wang Xiaolei sedikit meredup. Namun, BI-BI juga mundur beberapa langkah. Kedua belah pihak jelas terguncang akibat bentrokan tersebut. Gambar Radiant Holy Dragon muncul di belakang BI-BI. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang kejam. Kemudian, dia menyerang Wang Xiaolei sekali lagi. Cakar muncul di tanah sekali lagi. Namun, mereka tidak dapat menghentikan BI-BI, yang saat ini berada dalam kondisi naga suci bercahaya. Kemanapun BI-BI lewat, tulang-tulangnya akan hancur. Tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Api roh yang menari-nari di mata Wang Xiaolei tampak terkejut. Meskipun mereka tampak berimbang sekarang, dia tidak dapat memperlebar jarak antara BI-BI dan dirinya sendiri. Dia juga tidak mampu mengalahkan BI-BI dengan dua keterampilan jiwa utamanya. Dia tahu bahwa dia sekarang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Satu-satunya harapannya adalah BI-BI tidak bisa mempertahankan kondisi ledakannya dalam waktu lama. Wang Xiaolei berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Namun, kecepatan menjadi masalah besar baginya. Mustahil baginya untuk memperlebar jarak melalui kecepatan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyerang lawannya tanpa henti untuk menghalanginya.
Dia meraih udara dengan tangan kanannya, dan cincin jiwa ketiganya menyala. Gelembung berwarna ungu tua muncul di udara dan menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, dia merentangkan lengan kiri dan kanannya. Pola hitam keunguan di tubuhnya menyala. Saat dia mengulurkan tangannya, cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Cahaya hitam keunguan mulai merembes keluar dari kakinya. Ini adalah keterampilan jiwa ketiganya, perlindungan kematian, dan keterampilan jiwa keempatnya, Laut Roh Mati. Ini adalah serangan Wang Xiaolei yang paling kuat. Diperkuat oleh Dead Spirit Sea, dia biasanya akan melepaskan keterampilan jiwa kelima dan keenamnya. Namun, karena serangan BI terlalu cepat, tidak mungkin dia bisa melepaskan Laut Roh Matinya sebelumnya. Dead Spirit Sea seperti kemampuan tipe domain, tapi belum sepenuhnya. Radiusnya hanya 5 meter. Setelah dirilis, Laut Roh Mati tidak akan bergerak bersama Wang Xiaolei. Semua serangan yang dia lepaskan setelahnya akan meningkat kekuatannya. Lebih jauh lagi, hal itu memelihara roh pembalas dendam, memberi mereka kekuatan baru. Bagaimana mungkin seseorang yang terpilih untuk mewakili gereja Roh Kudus tidak memiliki kemampuan yang luar biasa? Ketika BI berada kurang dari 20 meter darinya, dia mengangkat tangan kanannya dan menebaskannya ke arah Wang Xiaolei dengan cakar naga gunturnya. Namun, saat cakar naga guntur emas memasuki zona Laut Roh Mati, hal itu mulai berubah. Cahaya hitam keunguan menyala dan berdenyut. Cakar naga guntur emas diselimuti lapisan cahaya hitam keunguan. Meskipun kemampuan penghancur iblisnya mampu menahan cahaya hitam keunguan, kemampuan itu menghilang sepenuhnya saat mencapai perlindungan kematian. Yang tersisa hanyalah beberapa helai cahaya hitam keunguan yang mendarat sia-sia di perlindungan kematian Wang Xiaolei. Wang Xiaolei menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan habisnya kekuatan jiwanya. Lapisan Evil Frost melonjak dari laut Dead Spirit miliknya. Seperti tsunami, mereka menghantam BI. BI mendengus dingin, dan cincin jiwa ketiganya mulai menyala. Itu adalah kemarahan yang gemuruh. Sulur listrik emas yang besar melingkari tubuhnya. Di saat yang sama, jari kaki kirinya menyentuh tanah. Dia kemudian menyerang seperti anak panah ke laut Dead Spirit tanpa ragu-ragu. Meskipun Laut Roh Mati hanya memiliki radius sekitar 5 meter, Wang Xiaolei sudah mundur ke ujung lainnya. Saat BI memasukinya, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi dingin. Roh pembalas meratap, yang membuat jiwanya terasa tidak stabil, seolah hendak meninggalkan tubuhnya. Evil Frost terus menyerang tubuhnya, mencoba membekukan tubuh dan jiwanya. Kecepatan BI tampak melambat. Guntur dan kilat di sekujur tubuhnya bertarung melawan Evil Frost, tapi sekarang, setiap langkah yang diambilnya menjadi sulit. Kakak! Wang Xiaolei tertawa. Tawanya sedingin kicauan burung gagak. Bodoh, kesalahan terbesarmu adalah memasuki Laut Roh Mati milikku. Saatnya menikmati kematian yang melenyap di Laut Roh Mati. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan air mancur berwarna hitam keunguan yang berpusat di sekitar tubuhnya mulai merembes ke setiap sudut laut Dead Spirit. Aura kematian yang menakutkan mengalir menuju BI dengan panik. Suatu kali, Wang Xiaolei menggunakan gerakan ini untuk membunuh dua petapa jiwa secara bersamaan. Kemudian, dia mengubah mereka menjadi roh pembalasan utama untuk cambuk kematiannya. Dia mengantisipasi momen ketika dia bisa melakukan hal yang sama pada BI. Bagaimana cahaya dan jiwanya yang menghancurkan iblis mempengaruhi cambuk kematiannya setelah dia menaklukkan BI? Akan jadi apa cambuk mautnya? Mungkin dia bahkan tidak takut lagi dengan serangan tipe ringan. Langit mendung hari ini merupakan keuntungan besar bagi para penguasa jiwa jahat, khususnya bagi Wang Xiaolei. Seandainya cuaca cerah, kekuatan serangannya akan sangat berkurang. Dia bahkan mungkin tidak bisa berkompetisi, dan timnya harus mengaktifkan cadangan mereka. Pada saat ini, dia tampil dengan percaya diri. Dia hampir bisa melihat momen ketika BI menjadi bagian dari Death Whip-nya. Sebagai guru jiwa jahat yang kuat, Wang Xiaolei sangat tanggap. Dia dapat dengan jelas menganalisis bahwa serangan pecahnya iblis Kaisar Naga yang digunakan BI sebelumnya tidak dapat digunakan secara berurutan. Bagaimana keterampilan jiwa yang menyatu dengan kekuatan spiritual bisa menjadi sederhana? Dia sudah menggunakannya 2 kali dalam 2 pertempuran. Jika dia ingin terus menggunakannya, dia perlu istirahat. Tanpa perlu takut dengan kekuatan mengerikan dari Dragon Emperor Demonic Rupture, skill jiwa keenamnya, Death Withering,
yang semakin diperkuat dengan skill jiwa keempatnya, Dead Spirit Sea, tidak dapat dengan mudah dilawan. Wang Xiaolei mengira dia hampir melihat teror di mata Bei Bei. Api roh di rongga matanya menari dengan cepat. Namun, dia segera melihat Bei Bei tertawa. Tawanya dingin dan arogan. Bei Bei yang biasanya memiliki sikap hangat, kini memperlakukan lawannya dengan arogan. Dalam hatinya, dia selalu memandang dirinya di atas segalanya. Ini adalah sifat sebenarnya dari keturunan penguasa. Jika rasa takut muncul di hatinya, bagaimana dia bisa mengendalikan keturunan penguasa? Bei Bei membungkuk. Melihatnya, seolah-olah seluruh tubuhnya meringkuk. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hitam muncul, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Dengan raungan naga yang jelas dan perkasa, gambar besar naga suci radian menabrak Bei Bei dan memasuki tubuhnya. Sekarang, Bei Bei ditutupi dengan lapisan tebal baju besi emas. Dia menembak seperti petir. Meskipun naga suci radian telah mengambil wujud humanoid Bei Bei, pada saat ini, dia menyerupai naga suci radian sejati. Saat naga suci radian ini menyerang ke depan, ia mulai berputar dengan cepat. Kemudian, di udara, ia berbentuk kepala naga besar. Yang ada hanya kepala naga. Ini berarti Bei Bei belum memasuki level Master Jiwa 7 Cincin yang bisa menggunakan tubuh sejati jiwa bela diri. Namun, kemunculan kepala naga ini saja sudah cukup untuk membuat guru kekaisaran yang misterius itu berdiri. Kepala naga emas bertepi dengan rasa yang kuat dan agung. Naga suci radiant yang kuat meledak. Gempa alam kaisar naga, kata pengajar istana kata demi kata sambil menyebutkan keterampilan jiwa Bei Bei. Lingkaran emas dengan radius 15 meter muncul. Lingkaran cahaya itu mengelilingi laut Dead Spirit sepenuhnya. Di tengah lingkaran cahaya, seseorang dapat melihat kepala naga yang sangat besar dan sombong itu. Di dalam lingkaran cahaya itu ada banyak naga suci emas. Ketika mereka muncul, laut Dead Spirit mulai melambat. Dead Withering, yang mendapatkan momentum, juga berhenti di tempatnya. Dibandingkan dengan Wang Xiaolei dan keterampilan jiwanya yang mengerikan, keterampilan jiwa Bei Bei tampak sangat mempesona. Setidaknya 10 naga suci emas muncul di lingkaran cahaya. Pada saat ini, Wang Xiaolei tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan. Teror yang tak terlukiskan kini muncul di benaknya. Dead Withering dan Dead Spirit si miliknya terlepas dari kendalinya. Yang bisa dia rasakan hanyalah jiwanya perlahan bangkit. Segala sesuatu di sekelilingnya diselimuti emas. Setelah Radiant Holy Dragon yang tampak realistis muncul, mereka tidak bergerak. Itu seperti patung yang tergantung di udara. Kepala naga di tengah meraung sekali lagi. Seolah-olah ia memberi perintah untuk menyerang. Semua naga suci radian melepaskan serangan dahsyat mereka secara bersamaan. Mereka berubah menjadi sinar petir emas yang melintas dan melesat di dalam lingkaran cahaya emas. Laut Dead Spirit dan Dead Withering langsung terkoyak oleh guntur dan kilat berbentuk naga. Pada saat yang sama, mereka semua menyerang Wang Xiaolei. Boom, 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 boom. 4 ledakan terdengar di arena. 3 pukulan, dan perlindungan kematian Wang Xiaolei hancur. Zheng San, Douluo yang tidak dapat dipecahkan, bereaksi dan ingin pergi menyelamatkannya. Namun, lingkaran cahaya emas di tanah mulai bersinar terang. Pilar cahaya emas setinggi 30 meter mulai menjulang ke langit. Bahkan Zheng San tidak bisa masuk saat ini. Saat dia menyentuh pilar emas, kilat emas mengelilingi seluruh tubuhnya. Meskipun dia mencoba melawannya dengan alat jiwa pertahanannya, mustahil untuk mengambil satu langkah pun. Ini berlangsung kurang dari 2 detik. Segera, perlahan memudar dan menghilang. Di langit, bayangan naga suci bercahaya berkedip-kedip dan menghilang dari pandangan. Selusin naga suci bercahaya terbang ke langit. Gempa alam kaisar naga. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang diciptakan oleh Dewa Naga Douluo, MUN. Ia menghususkan diri dalam menghancurkan iblis dan menghentikan penguasa jiwa jahat. Gempa alam kaisar naga dan pecahnya iblis kaisar naga adalah 2 jurus mematikan yang khas dari tetua MU bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu berapa banyak master jiwa jahat yang dia bunuh bersama mereka. Para master jiwa jahat semuanya takut pada mereka. Pada saat ini, jelas bahwa Bei Bei telah menggunakan metode yang sama dan mewarisi keterampilan tuannya. Tubuh Wang Xiaolei telah hilang sepenuhnya. Dibandingkan dengan Jili,
Kepergiannya bahkan lebih tanpa jejak. Tidak ada yang melihat bagaimana dia benar-benar menghilang. Pilar cahaya emas raksasa telah hilang, yang berarti dia juga menghilang secara alami. Bahkan tidak ada satupun jejak dirinya yang tersisa. Seluruh arena menjadi sunyi sekali lagi. Bei Bei baru saja membunuh 2 master jiwa jahat tingkat kaisar jiwa. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Wang Qr adalah master jiwa bela diri naga yang paling kuat di turnamen ini. Sampai dia bisa mengalahkannya, tidak ada yang akan mengatakan itu. Yu Tianlong benar-benar diam. Sebagai sesama master jiwa bela diri naga, dan sebagai seseorang dengan jiwa bela diri naga kejam petir biru, dia sekarang benar-benar memahami betapa kuatnya serangan Bei Bei. Ini adalah keterampilan jiwa yang bahkan melampaui Soul Sage biasa. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Bei Bei. Bahkan sulit untuk berbicara mewakili Wang Qr. Memang sangat sulit untuk mengatakannya. Dari mana datangnya sekte Tang? Mengapa mereka begitu kuat? Bei Bei muncul kembali di tempat pilar cahaya emas dulu berada. Wajahnya tampak pucat, tapi dia berdiri tegak. Terlepas dari apakah itu karena napasnya yang cepat atau kulitnya yang tidak sehat, tidak ada yang bisa mengurangi sorot tekad di matanya. Dia menang. Memang benar, dia menang sekali lagi. 2 kali. Dan dia telah membunuh 2 orang. Semua orang yang hadir bersorak untuknya. Penghancur setan. Ini adalah kemampuan penghancur iblis tipe ringannya. Meskipun setiap kaisar jiwa dapat menggunakan keterampilan jiwa kelima dan keenam mereka, sangat sedikit yang dapat menggunakan kekuatan sebanyak yang dimilikinya. Bei Bei berdiri di sana dengan tenang. Butuh beberapa waktu agar napasnya kembali normal. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan menunjuk ke arah zona tunggu sekte Roh Kudus. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk lurus ke arah Tangya, yang duduk di depan area istirahat. Dia tampak gelisah. Dia berdiri dan menatap Bei Bei dengan dingin. Sementara dia mengenakan tudung di atas kepalanya, tatapan tajamnya tertuju pada Bei Bei, yang dipisahkan darinya oleh penghalang jiwa pelindung yang turun. Babak penyisihan individu, babak kedua, kemenangan, sekte Tang. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan Zheng San pun tercengang. 2-0, siapa sangka sekte Tang akan memimpin? Bei Bei menarik napas dan menurunkan lengannya. Dia berbalik dan berjalan tanpa ekspresi ke tengah arena. Perlahan, dia berjalan di depan Umbreaka Blade Douluo dan mengeluarkan botol susunya sekali lagi saat dia berdiri di sana, perlahan mengisi kembali kekuatan jiwanya. Tangya berbalik dan melihat ke ruang tunggu. Kejutan dari mata harimau kalajengking Douluo Zhang Peng telah menghilang. Perlahan-lahan digantikan oleh rasa takut. Saat Bei Bei melepaskan gempa alam Kaisar Naga, seolah-olah dia telah kembali ke momen ketika Dewa Naga Douluo Mun melepaskan gerakan kuat yang sama untuk menekannya. Dari sinilah terornya berasal. Kalian Dewa Naga Douluo memang telah diturunkan. Untungnya. Bajingan ini masih muda, pada saat ini, cahaya dingin muncul di mata Zhang Peng. Dia mengangguk penuh arti pada Tangya. Tangya mengangguk. Dengan bertumpu pada kedua kakinya, dia berdiri dengan punggung menghadap arena. Kemudian, tubuh rampingnya berjungkir balik di udara dan dia naik dengan nyaman ke dalam arena. Pada saat yang sama, dia melepas tudung kepalanya. Penonton yang bersorak langsung terdiam. Mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tangya berjalan ke arena. Di mata orang banyak, mereka mengharapkan pria mengerikan dari sekte Roh Kudus. Namun, orang yang sekarang berdiri di hadapan mereka adalah seorang gadis cantik luar biasa dengan mata biru tua dan kulit putih giok. Dibandingkan beberapa tahun lalu, Tangya jauh lebih dewasa. Dia telah tumbuh lebih tinggi dan menjadi lebih feminin. Dia tampak seperti orang dewasa muda sekarang. Wajah cantiknya sedingin es saat dia berjalan menuju Bei Bei.